Halo semuanya, kembali lagi di channel Sun Cinema. Pada video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Kung Fu League, di mana berkisah tentang 4 orang master kungfu yang terjebak di zaman modern. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan hujan di tengah malam, di mana terlihat sekelompok pria yang sedang membawa seorang gadis yang bernama Bawer. Di dalam perjalanan mereka telah dihadang oleh seseorang master kungfu yang bernama Fei Xingxion. Bawer seketika langsung meminta pertolongan kepada Fei. Meskipun Fei hanya seorang diri, tetapi ia sangat ahli dalam bela diri. Dan pada akhirnya terjadilah pertempuran Fei melawan para pria itu. Kita kemudian dibawa keluar dari adegan itu, yang ternyata hanyalah sebuah cerita karangan fiksi, karya seorang komikus yang bernama Fei. Fei juga menyukai seorang wanita bernama Bawer yang bekerja di tempat yang sama dengannya. Fei menulis surat cinta untuknya dan menyembunyikannya di dalam buku halaman komiknya. Setelah itu, secara tak sengaja ia menabrak Bawer hingga mereka terjatuh, yang membuat semua halaman komik Fei dan surat itu berantakan di atas lantai. Fei langsung bergegas mengambil surat itu. Bawer yang melihat karya Fei bertanya kepadanya tentang hal itu. Fei lantas menjawab dan menjelaskan idenya. Ini adalah tentang 4 orang master kungfu yang datang ke kehidupan modern. Keempat master kungfu itu adalah Wong, Hu, Zhen, dan juga Ip Man. Bawer pun tampak menyukai karya Fei. Tak lama kemudian mereka diinterupsi oleh direktur perusahaan yang bernama Zeng. Dia kemudian mengajak Bawer untuk pergi bersamanya. Setelah itu Nona Ying menghampiri Fei. Dia adalah bibi Fei yang bekerja di perusahaan sebagai pembersih dan juru masak. Ia lantas memberitahu Fei untuk segera mengungkapkan perasaannya kepada Bawer atau Zhang akan mendapatkannya lebih dulu. Setelah itu Fei ditinggalkan sendirian. Fei lantas mengambil suratnya dan memasukkannya ke dalam tas Bawer. Tetapi salah satu rekannya melihatnya dan mengira ia sedang mencuri. Seluruh karyawan kantor pun berkumpul. Bawer kemudian mengatakan bahwa Fei memang miskin, tetapi ia bukanlah seorang pencuri. Kata-kata itu terus melekat di benaknya yang membuat ia marah dan meninggalkan mereka semua. Di malam harinya, Fei menghabiskan waktunya dengan mabuk dan mengeluh mengapa Zhang memiliki segalanya sedangkan ia tidak memiliki apa-apa. Ia kemudian membuat permintaan dan berharap semua mimpinya menjadi kenyataan. Hal itu membuat semua karya dan juga surat yang ia tulis untuk Bawer mulai terbang mengelilinginya. Setelah itu Fei terbaring di tanah dan kemudian tertidur. Adegan kemudian berpindah di mana kita melihat Master Wong yang sedang mengikuti sayembara agar dapat menikahi wanita pujaannya yang bernama Nona Wing. Nona Wing sendiri sebenarnya telah memiliki seorang kekasih yang masih misterius. Akan tetapi Nona Wing bersedia memutuskan hubungannya dengan kekasihnya jika ia telah ditakdirkan menjadi istri Wong. Pada akhirnya Master Wong berhasil memenangkan sayembara dan bergegas menemui Nona Wing. Setelah itu Master Wong pergi tidur dan kemudian bermimpi aneh, di mana ia berada di atas kapal dan Fei yang berenang ke arahnya untuk meminta bantuan. Ketika Wong terbangun, ia telah berada di tempat yang sangat berbeda. Dia menemukan dirinya di zaman modern, di tengah-tengah set lokasi syuting film. Tak lama berselang, ia bertemu dengan seorang petarung kungfu lain yang bernama Zhen. Mereka kemudian berjalan di sekitar lokasi syuting film. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa mereka memiliki mimpi yang sama dan mereka kini telah berada di tahun 2018. Setelah itu Zhen mengajak Master Wong untuk bertemu dengan tuannya yaitu Master Huo dan juga Master Ip Man. Keempat master kungfu itu kemudian berkeliling ke sekitar kota untuk mencari keberadaan Fei. Secara kebetulan mereka bertemu dengan Bawer di sebuah restoran. Bawer yang menyadari bahwa mereka tidak punya uang lantas membelikan mereka makanan. Ia juga memberi mereka beberapa uang tunai. Ketika ia menanyakan nama mereka, mereka berempat memperkenalkan diri. Bawer kemudian tersenyum dan mengira kalau mereka sedang bercanda.
Ketika mereka akan membagikan uang itu, tiba-tiba seorang pengendara motor mencuri uang tersebut. Mereka berempat kemudian mengejar si pencuri hingga ke sebuah tempat, di mana seluruh geng si pencuri sedang menunggu mereka. Tetapi itu bukanlah masalah yang besar bagi para master kungfu itu. Setelah membereskan mereka semua, si pimpinan geng yang bernama Shi meminta maaf kepada para master kungfu itu dan bersedia membantu mereka menemukan keberadaan Fei. Setelah itu mereka langsung beraksi dengan melacak keberadaan Fei dan mengetahui bahwa Fei akan bertemu Bauer di sebuah panggung museum kungfu. Mereka pun langsung berangkat ke lokasi dengan ditemani oleh Shi. Saat mereka sedang menuju panggung, Wong secara tak sengaja menemukan surat yang dikirim oleh Nona Wing kepada seseorang pria yang sangat misterius. Pada akhirnya mereka sampai di atas panggung, di mana di sana telah ada Bauer yang sedang berbincang dengan Zhang. Dalam perbincangan itu mereka sedang mengobrol tentang sebuah kontes kungfu yang akan diadakan oleh Zhang. Di sisi lainnya mereka juga melihat Fei yang sedang bersembunyi di bawah panggung. Mereka pun dengan cepat langsung menangkapnya. Di saat bersamaan, kepala keamanan Zhang yang bernama Kiao bersama dengan beberapa anak buahnya telah tiba di lokasi. Melalui pendengarannya yang tajam, ia langsung mengetahui kehadiran beberapa master kungfu. Ia segera mengirim anak buahnya untuk menangkap mereka, akan tetapi semua anak buahnya berhasil dikalahkan dengan mudah. Pada akhirnya Kiao turun tangan untuk mengejar mereka. Hal itu membuat pertarungan yang hebat dan membuat seluruh konstruksi menjadi hancur berkeping-keping. Setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran Kiao, para master meminta Fei untuk mengembalikan mereka semua. Akan tetapi setelah berusaha keras, Fei gagal mengembalikan mereka ke tempat semula. Satu-satunya cara agar mereka bisa kembali adalah membantu Fei menyelesaikan masalahnya. Fei lantas mengatakan bahwa ia membutuhkan mereka di sini untuk mengajarinya kungfu. Dengan begitu ia bisa memenangkan kontes wushu dan juga mendapatkan uang sebanyak 30 juta. Hal itu membuat para master kungfu mau tidak mau harus menolong Fei sehingga mereka dapat kembali ke tempat semula. Keesokan harinya, para master membawa Fei ke sebuah lapangan sepak bola. Master Huo kemudian menjelaskan ke Fei bahwa ia akan membutuhkan waktu selama 30 tahun untuk berlatih agar dapat menjadi seorang ahli kungfu. Fei kemudian mengatakan bahwa ia tidak memiliki banyak waktu dan meminta cara yang lainnya yang lebih cepat. Master Wong akhirnya angkat bicara bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah dengan mengaktifkan cakra Fei dengan menggunakan kekuatan eksternal. Namun hal itu mustahil untuk diwujudkan. Singkat cerita, mereka semua telah tiba di sebuah hotel mewah untuk mendaftarkan diri mengikuti turnamen. Tak lama berselang, Zhang dan Bauer bersama dengan Kiao dan juga anak buahnya juga telah tiba di lokasi. Melihat kehadiran Bauer, Master Wong mendorong Fei untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bauer. Di saat Fei telah siap mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba saja Zhang menghalanginya dengan memberi telepon dari bibinya, di mana sang bibi mengatakan bahwa ia sedang berada di rumah sakit menemani putranya yang menderita sakit keras, dan Zhanglah yang telah meminjamkannya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Mendengar hal itu, Fei pun langsung membatalkan niatnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bauer. Di malam harinya, kelompok itu mengunjungi tempat karaoke sambil minum-minum. Para master memberitahu Fei bahwa tidak pantas bagi seseorang pria untuk takut akan cinta dan tidak mengungkapkan perasaannya. Master Wong juga berkata bahwa ia akan senang untuk kembali ke masa lalunya dan memberitahu calon istrinya bahwa ia sangat mencintainya. Master Wong yang terlalu banyak minum akhirnya pingsan di atas meja. Secara tak sengaja, tangan dari Master Wong terkena belahan kaca yang membuatnya harus mendapatkan perawatan intensif. Ketika Master Wong sedang dirawat, Ip Man mengatakan bahwa Master Huo adalah kekasih rahasia Nona Wing. Master Huo pada awalnya menolak keterlibatan apapun dengan Nona Wing, tetapi pada akhirnya dia terjebak dalam kebohongannya sendiri. Namun tanpa mereka sadari, Master Wong yang telah tersadar mendengarkan semua percakapan mereka. Hal itu membuat Master Wong menjadi patah hati dan seketika menghancurkan tembok dengan kepalanya. Di sisi lainnya, Fei mengumpulkan keberaniannya untuk kembali mendekati Bauer yang sedang berenang di kolam. Fei lantas mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dan memberitahunya tentang surat yang ia tulis. Bauer juga mengatakan bahwa ia menulis surat untuk Fei.
Dalam surat itu ia mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta padanya. Mereka berdua kemudian berciuman untuk pertama kalinya. Singkat cerita, tibalah waktu turnamen kungfu dimulai, di mana di sana telah terlihat Fei dan juga para master kungfu yang sedang bersiap-siap. Turnamen diawali dengan duel antara Master Wong melawan Kiao. Namun Master Wong yang telah kehilangan semangat karena patah hati membiarkan Kiao menghajarnya begitu saja. Master Huo yang tak tahan melihat Master Wong terus-menerus dihajar langsung masuk ke arena untuk menolongnya. Hal itu membuat semua kontestan protes, tetapi Master Huo mengatakan siapapun yang dapat bertahan hingga akhir ialah pemenangnya. Hingga akhirnya keributan pun tak dapat lagi terhindarkan. Di tengah-tengah keributan, Master Huo dan Fei mencoba berbicara dengan Master Wong. Mereka meyakinkannya untuk tidak menyerah dalam mendapatkan cintanya kembali. Master Huo juga mengatakan bahwa mereka harus menepati janji untuk menolong Fei. Mendengar hal itu, Master Wong akhirnya kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Master Wong kemudian kembali melawan Kiao dengan penuh semangat. Setelah berhasil mengalahkan Kiao, Fei mendapatkan pesan dari Zheng yang telah menculik Bauer. Zheng juga menyuruhnya untuk datang menemuinya melalui lift nomor 4. Mereka pun bergegas masuk ke dalam lift yang mengantarkan mereka ke dalam ruang bawah tanah. Sementara itu, Master Ip Man malah bersembunyi di balik arena. Ternyata ia hanyalah seorang buronan kepolisian dan bukanlah Master Ip Man yang sesungguhnya. Adegan kemudian kembali ke para master lainnya yang telah tiba di ruang bawah tanah. Mereka melihat markas rahasia milik Zheng di mana di sana terdapat berbagai pakaian tempur canggih. Zheng kemudian menantang mereka untuk mengalahkannya jika ingin menyelamatkan Bauer. Peralatan canggihnya, Zheng mampu mengalahkan para master kungfu dengan sangat mudah. Setelah para master kungfu dikalahkan, Fei akhirnya maju melawan Zheng. Namun ia justru malah menjadi bulan-bulanan Zheng. Ternyata Fei sedang memanfaatkan semua pukulan dari Zheng sehingga membuat cakra miliknya dapat terbuka. Dan ketika semua cakranya telah terbuka, Fei langsung bangkit untuk mengalahkan Zheng. Pada akhirnya Fei berhasil mengalahkan Zheng dan kemudian membebaskan Bauer. Karena telah membantu Fei, para master akhirnya berhasil kembali ke tempat mereka yang semula. Sementara itu, Ip Man memilih menyerahkan diri ke kepolisian. Film kemudian diakhiri dengan Master Wong dan juga Master Huo yang telah siap merelakan Nona Wing. Pembantu Nona Wing kemudian mengungkapkan bahwa surat itu bukan ditujukan untuk Master Huo melainkan untuk muridnya yaitu Zen. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun langsung mengejar Zen yang telah mempermainkan mereka. Film pun selesai. Sekian saja untuk video hari ini, semoga dapat menghibur kalian semua. Dukung selalu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua.